Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Septiadi Nugraha dengan NIM 2300005114. Sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Hijriah, sejarah eh, kalender Hijriah mungkin ya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama permasalahan sebelum kalender Hijriah. Sebelum adanya sistem penanggalan Hijriah ditetapkan, masyarakat Arab pra-Islam pada masa itu tidak memiliki sistem kalender yang terstruktur. Mereka ini lebih mengandalkan sistem anekdotikal dating, yaitu menamai tahun berdasarkan peristiwa besar yang terjadi. Misalnya pada tahun Gajah yang merujuk pada tahun ketika Abrahah ini menyerang Ka'bah. Lalu merupakan acuan paling populer menurut Dr. Sayyid Sabiq dalam fikih as-sunnah, dan sistem ini sangat tidak praktis karena setiap orang bisa menyebut peristiwa yang berbeda untuk menandai waktu yang sama. Kondisi ini semakin bermasalah setelah Islam berkembang menjadi kekuatan politik. Surat-surat resmi, transaksi ekonomi, dan juga dokumen hukum yang memerlukan penanggalan akurat menjadi kacau pada saat itu karena tidak adanya sistem tahunan tetap. Menurut Dr. Jawad Ali di dalam karyanya Al-Mufassah fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam, kekacauan ini menimbulkan krisis kepercayaan di dalam administrasi publik, terutama ketika Islam ini mulai menaklukkan wilayah Persia serta Romawi yang telah memiliki sistem kalender yang jauh lebih maju pada saat itu. Yang selanjutnya ada inisiatif yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, di mana Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan salah satu tokoh kunci di dalam reformasi penanggalan Islam. Ketika menerima surat dari Abu Musa Al-Asy'ari yang mengeluhkan ketidakjelasan tahun pada dokumen resmi, beliau ini langsung memutuskan untuk bertindak cepat. Ia sadar bahwasanya negara tidak dapat dikelola tanpa sistem administrasi yang konsisten. Lalu beliau mengundang para sahabat untuk membentuk Dewan Musyawarah guna menentukan kalender resmi Islam pada saat itu. Dalam pertemuannya, beberapa pendapat diajukan. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi, tahun kenabian, dan juga tahun wafat Nabi. Namun, Ali bin Abi Thalib mengusulkan Profesor Dr. Mustafa As-Sibai dalam bukunya yang berjudul Min Rawa'i Hadratina menyebut hijrah ini sebagai titik balik peradaban Islam dari sebuah kaum minoritas tertindas menjadi sebuah umat yang membangun negara. Umar juga akhirnya menerima keusulan ini dan menjadikannya keputusan resmi, menegaskan bahwasanya kepemimpinan Umar tidak hanya kuat di dalam hukum, tetapi juga dalam simbolisme sejarah. Penetapan tahun dan bulan awal. Meskipun hijrah Nabi ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, para sahabat lebih memilih bulan Muharram sebagai awal tahun karena beberapa alasan historis dan juga spiritual. Muharram ini merupakan bulan pertama di dalam kalender Arab sebelum Islam dan jatuh setelah pelaksanaan ibadah haji Zulhijjah yang menjadi momen pengampunan dan juga penyucian jiwa. Pemilihan ini juga berkaitan dengan konsep tahdid al-zaman, peminggasan waktu dalam Islam yang menyelaraskan ibadah dan juga sejarah. Menurut Profesor Dr. Ragib As-Sirjani, pemilihan Muharram merepresentasikan awal baru bagi umat setelah momentum spiritual haji, sekaligus sebagai titik tolak pembentukan masyarakat Madani yang dirintis Nabi di Madinah. Kalender ini akhirnya diresmikan pada tahun 17 Hijriah, dengan 1 Muharram 1 Hijriah diperkirakan bertepatan dengan 16 Juni 622 Masehi dalam kalender Masehi. Sistem kalender Qamariyah, lunar, bulan. Jadi kalender Hijriah ini menggunakan sistem Qamariyah ataupun lunar, yang berbeda dengan kalender Masehi atau solar, di mana satu bulan di dalam kalender Hijriah ini didasarkan pada siklus bulan dengan panjang bisa 29 ataupun 30 hari,
menjadikan satu tahun ini sekitar 354 sampai 355 hari. Karena lebih pendek dari tahun Masehi, maka tanggal-tanggal di dalam kalender Hijrah ini mundur sekitar bisa 10 hari ataupun 11 hari tiap tahunnya di dalam sistem solar. Menurut Sayyid Hussein Nasr di dalam Ideals and Realities of Islam, sistem lunar mencerminkan ketertarikan umat Islam dengan alam dan waktu yang bersifat organik. Islam mengajarkan ketundukan terhadap fenomena alam sebagai bagian dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penetapan waktu ibadah seperti bulan Ramadan dan juga haji bukan sekedar teknis tapi juga bentuk spiritual. Penetapan bulan dan nama-namanya. Setelah terbentuknya kalender Hijriah, kalender Hijrah ini terdiri dari 12 bulan. Ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan juga Zulhijjah. Nah, nama-nama ini sudah dikenal sejak sebelum Islam. Namun kemudian diberi nilai baru, misalnya pada bulan Rajab yang pada masa itu dianggap bulan keberuntungan, di dalam Islam menjadi bulan haram yang harus dihormati. Penentuan awal bulan dilakukan dengan metode Ruqyatul Hilal, melihat hilal secara langsung oleh pandangan mata, ataupun juga menggunakan hisab, yaitu perhitungan astronomis. Dengan adanya perbedaan metode ini, kadang-kadang bisa memicu perbedaan di awal Ramadan dan juga di akhirnya, yaitu pada saat Idul Fitri di beberapa negara. Namun, menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, keduanya memiliki landasan syariat yang sah. Boleh sama digunakan, tidak masalah. Dan perbedaan ini seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menunjukkan keluasan fikih dalam merespon perubahan zaman. Selanjutnya, hijrah sebagai pilar filosofis. Jadi, hijrah ini bukan hanya bentuk peristiwa historis, tetapi juga mengandung makna filosofis yang jauh lebih mendalam. Nabi Muhammad dan para sahabatnya rela meninggalkan harta, keluarga, dan juga tanah kelahiran hanya demi menegakkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan juga ketauhidan. Oleh karena itu, menurut Fazlur Rahman, hijrah merupakan simbol emansipasi dan transformasi sosial di dalam Islam. Itulah sebabnya kalender Islam tidak dimulai dari kelahiran Nabi, melainkan dari perjuangan kolektif yang melahirkan masyarakat Islam pertama di Madinah. Menjadikan hijrah sebagai awal kalender berarti menjadikan perjuangan dan menghormatkan sebagai nilai dasar di dalam hidup umat. Ini menunjukkan nilai bahwasanya Islam ini tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga menyusun narasi sejarah yang menyatu dengan perjuangan sosial dan moral umat. Terakhir, relevansinya dan peran kalender Hijriah pada saat ini. Walaupun tidak digunakan sebagai kalender umum di sebagian besar negara di dunia ini, kalender Hijriah tetap memiliki posisi yang penting di dalam praktik keagamaan umat Islam. Ia digunakan untuk menentukan waktu ibadah seperti waktunya bulan Ramadan, waktunya zakat fitrah, waktunya Idul Adha, dan juga waktunya untuk pelaksanaan ibadah haji. Di negara-negara besar Islam seperti Arab Saudi sudah menggunakan kalender hijrah ini secara resmi di dalam sistem penanggalan pemerintahannya. Sedangkan di beberapa negara lain, kalender ini hanya berfungsi sebagai acuan keagamaan dan juga bentuk budaya. Kalender Hijriah juga berperan sebagai identitas umat Islam yang mengingatkan bahwasanya sejarah dan waktu di dalam Islam tidak lepas dari nilai-nilai keimanan dan juga perjuangan. Dalam konteks ini, sistem penanggalan Islam bukan sekadar alat ukur, tetapi juga bentuk pemaknaan terhadap sejarah dan peradaban yang dibangun di atas dasar spiritualitas dan juga pengorbanan. Mungkin sekian aja pembahasan saya mengenai kalender Hijriah. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.